Kawasan Cihapit yang selama ini dikenal sebagai kawasan kuliner legendaris dan pusat perdagangan kota Bandung, kini menjelma menjadi pusat kuliner kekinian. Di pasar yang berdiri sejak 1947 ini dan direvitalisasi pada 2014, warung makan khas dan lapak kuliner kekinian berdampingan melayani wisatawan pemburu kuliner lezat. Kawasan Cihapit ini memang menjadi salah satu pusat kuliner yang ada di Kota Bandung. Di sini terdapat sejumlah kuliner legendaris yang bisa dinikmati. Dan salah satunya katanya sudah ada sejak 80 tahun silam. Dan lokasinya ini ada di dalam Pasar Cihapit. Dan hari ini saya akan mencoba beberapa kuliner legendaris yang ada di lokasi Cihapit ini. Ikuti saya ya, let's go! Kota Bandung selalu punya cerita lewat rasa. Di tengah gempuran kuliner modern, kawasan Cihapit tetap konsisten menjadi oase bagi mereka yang merindukan cita rasa otentik dan legendaris. Tersembunyi di dalam area Pasar Cihapit, kuliner satu ini sudah berdiri sejak tahun 1947 lalu. Konon, warung nasi ini menjadi salah satu tempat makan favorit Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, ketika berada di Bandung. Menyajikan aneka masakan khas Sunda seperti rendang jengkol, gepuk, hingga pepes, warung ini seolah menjadi mesin waktu nostalgia kuliner. Dulu orang tua tahun 47, lokasinya bukan begini di Rumah Nampak. Ya ada, tapi kiosnya bukan ini, bambu itu dulu yang pakai itu di bawahnya itu. Katanya ada buaya, emang nggak ada. Pencari kuliner nostalgia memenuhi area Pasar Cihapit hanya untuk mencicipi sepiring nasi khas Sunda di resto ini. Buka sejak jam 6 pagi, warung yang kini dikelola oleh generasi ketiga dan keempat ini tak pernah berhenti melayani pembeli. Tidak hanya menawarkan sejarah, konsistensi rasa menjadi alasan utama mengapa warung nasi Ibu Eha selalu dipenuhi pelanggan setia. Setiap lauk diolah dengan bumbu tradisional sehingga meresap sempurna. Yang menjadi andalan dan banyak dicari pecinta kuliner hingga selalu ludes setiap hari adalah menu gepuk dan perkedel. Tapi ada juga berbagai pilihan menu lainnya yang tak kalah menggugah selera. Kalau ke Cihapit sih memang destinasi kuliner tuh salah satunya ke sini favorit dicari gitu karena makanan rumah, kalau di sini makanan rumahan ya enak-enak semua. Iya. Setiap hari sekitar 15 kg daging gepuk yang konon menjadi menu favorit di warung nasi ini habis terjual. Diolah dengan resep turun-temurun asli racikan Ibu Eha, menawarkan cita rasa gepuk yang berbeda dari gepuk pada umumnya. Nah, sebelum kehabisan, saya harus coba menu yang satu ini. Ini sih benar-benar definisi comfort food banget. Kayak makan di rumah gitu ya. Perkedelnya ini tuh daging cincangnya kerasa, kentangnya juga lembut, enak. Kemudian si gepuknya ini nggak alot, empuk, mantep banget dan bumbunya tuh nggak yang bikin enak gitu ya. Terus kemudian yang juara itu sambalnya, pedas banget dan enak ya. Lanjut makan lagi. Warung nasi ini biasa buka sejak pukul 6 pagi hingga pukul 3 sore. Namun jika Anda ingin mencoba kuliner yang satu ini, pastikan datang lebih pagi ya. Karena jika telat sedikit, menu yang ingin Anda coba mungkin sudah habis terjual. Hanya berjarak beberapa meter dari Pasar Cihapit, kita bergeser ke kuliner yang lebih kekinian namun tetap mengusung nuansa nostalgia. Inilah bakmi cokin. Meski tergolong baru jika dibandingkan dengan warung nasi Ibu Eha, bakmi cokin berhasil menarik perhatian warga Bandung hingga wisatawan karena konsepnya yang unik. Menggunakan bangunan rumah tua bergaya kolonial, kedai ini menyajikan mie gaya Chinese Indonesia dengan racikan rasa yang mantap. 2020 baru beberapa table ya, kita masih kecil dulu tuh. Nah, kemudian dikarenakan lumayan banyak juga peminatnya dan selanjutnya kita buka di beberapa tempat. Salah satu daya tarik utama di sini adalah proses pembuatan mie yang dilakukan setiap hari secara mandiri atau homemade. Tanpa bahan pengawet, tekstur mie yang dihasilkan pun menjadi sangat khas. Konsumen juga diberikan kebebasan memilih dua jenis mie, yaitu mie kecil yang kenyal atau mie lebar yang cenderung lebih lembut.
Menu andalan yang paling sering dipesan adalah bakmi yamin manis dan asin dengan pilihan topping daging ayam cincang, bakso, hingga pangsit basah. Tak lupa, siraman minyak bawang spesial dan daun bawang segar di atasnya seolah menyempurnakan cita rasa klasik yang dihadirkan. Kuahnya itu enak, jadi asin gurih yang pas dengan bakso. Ini tuh bakso yang dagingnya tuh kerasa banget ya. Kemudian saya pesan bakminya nih, bakmi yang mie lebar kayak gini nih. Ini tuh nggak alot, nggak kenyal ya, tapi pas, pokoknya kombinasi itu pas banget. Dan saya tuh pesan yang rica-rica nih, rica-ricanya tuh pedas asin yang mantap pokoknya. Karena popularitasnya yang melejit, kedai ini hampir tidak pernah sepi pengunjung. Setiap akhir pekan, antrian panjang atau waiting list menjadi pemandangan biasa di selasar kedai. Kalau aku sih suka mie yaminnya karena emang rasanya gurihnya. Mie yamin gurih biasanya kan manis, bukan nih. Kalau aku sih biasanya kan kalau di mana-mana tuh yamin manis ya gitu. Di sini ada yang baru asin, terus ternyata perpaduan manisnya itu dari si ayamnya. Jadi semuanya cocok. Tak lengkap rasanya menyantap bakmi tanpa kehadiran hidangan pendamping atau side dish. Di sini, bakso goreng dan batagor menjadi menu pendamping yang paling diincar oleh para pengunjung. Bakso goreng di kedai ini memiliki ukuran yang cukup besar dengan tekstur bagian luar yang renyah namun tetap empuk dan padat di dalamnya. Sementara untuk batagornya diolah dengan adonan ikan tenggiri yang terasa kuat dan disajikan bersama bumbu kacang kental yang memiliki perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit pedas. Jika Anda ingin mencicipi bakmi dengan cita rasa nostalgia ini, kedai Bakmi Jokin buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.